Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Filzara Masari, nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi penyimpangan semu hukum Mendel. Yuk, kita langsung aja ke video pembahasannya. Penyimpangan semu hukum Mendel merupakan terjadinya suatu kerjasama berbagai sifat yang memberikan fenotip berlainan, tetapi masih mengikuti hukum-hukum perbandingan genotip dari Mendel. Misalnya, perkawinan antara dua individu dengan dua sifat beda ternyata rasio fenotip F2-nya tidak selalu 9:3:3:1. Namun, sering dijumpai perbandingan-perbandingan seperti 9:7, 12:3:1, dan masih banyak lagi yang apabila dicermati angka-angka perbandingan tersebut ternyata juga merupakan penggabungan angka-angka perbandingan Mendel. Contohnya pada 9:7 itu sama saja dengan 9:3 tambah 3 tambah 1. 12:3:1 itu sama saja dengan 9 ditambah 3 banding 3 banding 1. Dan masih banyak lagi. Keadaan ini disebut penyimpangan semu karena masih mengikuti hukum Mendel atau bisa juga disebut modifikasi genetika. Penyimpangan semu ini terjadi karena adanya dua pasang gen atau lebih yang saling mempengaruhi dalam memberikan fenotip pada suatu individu. Peristiwa saling mempengaruhi antara dua pasang gen atau lebih disebut interaksi gen. Penyimpangan semu akibat interaksi gen ada 5 macam, yaitu atavisme, kriptomeri, polimeri, epistasi dan hipostasi, dan gen-gen komplementer. Nah, pertama kita akan membahas atavisme. Atavisme merupakan interaksi beberapa gen yang mengakibatkan menghilangnya suatu sifat keturunan dan memunculkan suatu sifat keturunan yang berbeda dengan induknya. Tetapi sifat induk akan muncul kembali pada generasi selanjutnya. Contoh atavisme dapat ditemukan pada persilangan ayam berjengger atau berpial. Pial ayam dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jengger sumpal atau walnut dengan genotip R besar P besar. Selanjutnya ada jengger mawar atau rose dengan genotip R besar P kecil P kecil. Selanjutnya ada jengger biji atau pi R kecil P besar. Dan yang terakhir jengger tunggal atau single R kecil P besar P besar. Langsung saja kita lihat pada persilangan ayam berjengger atau berpial rose R besar P kecil dengan ayam berpial pi R kecil P besar maka akan menghasilkan F1 berjengger walnut R besar R kecil P besar P kecil. Kemudian ketika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh F2 yaitu walnut, rose, pi, dan single. Berdasarkan data pada tabel, jumlah F2 berpial walnut adalah 9, yaitu yang berada di kotak berwarna hijau. Kemudian jumlah F2 berpial rose adalah 3, yaitu berada di kotak warna kuning. Selanjutnya untuk jumlah F2 berpial pi adalah 3, yaitu yang berada di kotak warna biru. Dan yang terakhir, jumlah F2 berpial single adalah 1, yaitu yang berada di kotak warna orange. Jadi, rasio fenotip persilangan tersebut adalah 9:3:3:1. Berarti, sifat pial, rose, dan pi menghilang dari generasi F1, tetapi muncul kembali di generasi F2. Nah, selanjutnya pembahasan kedua adalah kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa munculnya karakter tertentu apabila gen dominan bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen berdiri sendiri, karakternya akan tersembunyi atau kriptos. Contohnya dapat kita lihat pada warna bunga Linaria marokana yang ditentukan oleh pigmen antosianin dan sifat keasaman plasma sel. Pigmen antosianin akan berwarna merah pada plasma asam dan berwarna ungu pada plasma yang bersifat basa. Sedangkan, jika tidak terbentuk pigmen antosianin, maka bunga berwarna putih. Warna ungu merupakan hal yang tidak biasa karena merupakan fenotip baru. Bunga ini punya dua macam gen, yaitu A dan B. Jika A besar, itu berarti terbentuk pigmen antosianin. Jika A kecil berarti tidak terbentuk pigmen antosianin. Kemudian, jika B besar adalah protoplasma basa, dan yang terakhir, jika B kecil adalah protoplasma asam. Selanjutnya, langsung saja kita lihat pada persilangan bunga Linaria marokana berwarna merah dengan bunga sejenis berwarna putih, maka akan menghasilkan F1 bunga berwarna ungu, A besar A kecil, B besar B kecil. Kemudian, ketika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh F2 yaitu
bunga berwarna merah, ungu, dan putih. Jumlah bunga berwarna merah adalah 3, yaitu yang berada di kotak warna hijau. Jumlah bunga berwarna ungu adalah 9, yaitu yang berada di kotak warna kuning. Dan yang terakhir, jumlah bunga berwarna putih adalah 4, yaitu yang berada di kotak warna orange. Jadi, rasio fenotip persilangan tersebut adalah 3:9:4. Selanjutnya, penyimpangan semu ketiga yang akan kita bahas yaitu polimeri. Polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Polimeri terjadi karena adanya interaksi antara dua gen atau lebih sehingga disebut gen ganda. Peristiwa ini mirip dengan persilangan dihibrid dominan tidak penuh atau intermediate. Contoh persilangannya dapat kita lihat pada persilangan gandum berbiji merah gelap dengan genotip M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2, yang mana ini merupakan gen dominan, dengan gandum berbiji putih M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2, yaitu gen resesif, maka akan diperoleh F1 gandum berbiji merah dengan genotip M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Kemudian setelah F1 disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh F2 yaitu gandum berbiji merah dan putih. Jumlah gandum berbiji merah ada 15, yaitu yang berada di kotak warna biru. Sedangkan jumlah gandum berbiji putih adalah 1, yaitu yang berada di kotak warna kuning. Jadi, rasio fenotip persilangan tersebut adalah 15:1. Berdasarkan hasil F2, dapat kita ketahui kalau banyaknya jumlah gen M besar akan mempengaruhi warna pada biji gandum. Semakin banyak faktor M besar, maka warna biji gandum semakin tua atau gelap. Penyimpangan semu hukum Mendel selanjutnya adalah epistasi dan hipostasi. Epistasis-hipostasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat ditemukan pada persilangan labu. Labu putih P besar P besar K kecil K kecil disilangkan dengan labu kuning P kecil P kecil K besar K besar, maka akan menghasilkan F1 100% labu putih. Mengapa? Diketahui bahwa gen P besar merupakan gen dominan terhadap P kecil dan gen K besar dominan terhadap gen K kecil. Pada F1, gen P besar dan K besar berada bersama dan keduanya bersifat dominan. Akan tetapi, sifat yang muncul pada F1 adalah putih. Hal ini menandakan kalau gen P besar bersifat epistasis atau menutupi terhadap gen K besar, dan gen K besar bersifat hipostasis atau ditutupi oleh gen P besar. Selanjutnya, setelah F1 disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh F2 yaitu labu putih, labu kuning, dan labu hijau. Jumlah labu putih pada tabel ada 12, yaitu yang berada di kotak warna ungu. Jumlah labu kuning pada tabel ada 3, yaitu yang berada di kotak warna hijau. Dan yang terakhir, jumlah labu hijau pada tabel ada 1, yaitu yang berada di kotak warna kuning. Jadi, rasio fenotip persilangan labu tersebut adalah 12:3:1. Selanjutnya, penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir adalah gen-gen komplementer. Komplementer adalah interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi, sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C dan P. Untuk C besar membentuk pigmen warna, untuk C kecil tidak membentuk pigmen warna, P besar membentuk enzim pengaktif, dan P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Misalkan dilakukan persilangan antara bunga Lathyrus odoratus berwarna putih, C besar P kecil dengan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih pula, C kecil P besar. Maka F1 dari hasil persilangan tersebut adalah bunga berwarna ungu, C besar C kecil, P besar P kecil. Mengapa? Sifat C dominan terhadap C kecil dan P besar dominan terhadap P kecil. Dapat dilihat pada F1 bahwa kedua gen dominan, yaitu C besar dan P besar yang memiliki sifat yang berbeda. Keduanya akan saling melengkapi dan membentuk individu baru, yaitu bunga berwarna ungu. Apabila hanya terdapat gen C besar tanpa gen P besar atau sebaliknya, maka akan tetap menghasilkan keturunan dengan sifat putih. Selanjutnya, setelah F1 disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh F2 yaitu
Bunga berwarna ungu dengan pigmen warna dan enzim pengaktif. Bunga berwarna putih dengan pigmen warna dan tanpa enzim pengaktif. Bunga berwarna putih tanpa pigmen warna dan ada enzim pengaktif. Dan bunga berwarna putih tanpa pigmen warna dan enzim pengaktif. Untuk jumlahnya, jumlah bunga berwarna ungu ada 9, yaitu yang berada di kotak warna ungu. Sedangkan jumlah bunga berwarna putih ada 7, yaitu yang berada di kotak warna biru. Jadi, rasio fenotip dari persilangan bunga Lathyrus odoratus adalah 9:7. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dalam segi materi maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.